Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tools Pinjol. Pada video kali ini gue akan membahas seputar pinjol EasyCash menagih utang di luar kontak darurat. Kok bisa ya pinjol legal EasyCash biasanya bisa menagih utang di luar kontak darurat? Bagaimana kisah itu? Bagaimana kronologisnya? Bagaimana ceritanya? Dan kenapa bisa? Dan ini teman-teman harus bisa memperhatikan video ini, simak video ini sampai selesai, karena dalam video ini nanti akan gue berikan 3 topiknya dalam kasus pinjol EasyCash menagih utang di luar kontak darurat. Dan juga nanti dalam 3 poin itu gue juga akan langsung mempraktekkan dan langsung membuktikan apakah pinjol EasyCash ini bisa menyedot isi buku kontak nasabah. Dan juga nantinya gue akan berikan solusinya agar Anda aman untuk galbay dari versi tools pinjol ini. Bagi teman-teman juga di sini yang sudah menonton dan juga sudah stay dalam video channel YouTube tools pinjol ini, bantu support dan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan juga bagikan di seluruh akun media sosial kalian ataupun di status WA kalian, bebas mau di mana saja. Dan teman-teman juga di sini yang ingin bergabung berjoin di dalam grup Telegram dari Tools Pinjol, silakan saja langsung klik link tautan di bawah ini. Oke, gak lama-lama kita langsung saja masuk ke dalam videonya. Dalam video Tools Pinjol ini dengan topiknya adalah pinjol EasyCash menagih utang di luar kontak darurat. Dan ini gue baru saja mendapatkan sebuah informasi dari seorang, ya dia anggota grup WhatsApp dari Tools Pinjol. Dan dia memberikan informasinya seperti ini. Barusan lihat di Telegram grup. Ini dia melihat di grup orang lain. Nah, jadi untuk namanya itu geblur. Jadi kita anggap aja grup A. Teman dan saudaranya debitur EasyCash nagih ke mereka, suruh bayar utang. Dia udah ganti nomor HP dan email. Jadi APK legal pun udah mulai hubungi luar konder ya. Mohon pencerahannya, karena saya November ini juga jatuh tempo EasyCash. Terima kasih. Dia baru bergabung join di grup WhatsApp dari Tools Pinjol, sedangkan posisi dia ini ya, si orang ini yang mendapatkan informasi ini, dia posisinya untuk di bulan November itu jatuh tempo. Otomatis dia yang belum paham dan belum mengerti tentu akan rasa takutnya lebih tinggi. Dan kita akan ulas secara detail, secara benar-benar jelas. Nanti juga akan kau praktekkan tentang pinjol EasyCash ini. Dan ini untuk informasi dan juga edukasi bagi teman-teman yang belum paham dan belum mengerti. Tonton ya video ini sampai selesai agar kalian itu setelah mendapatkan sebuah informasi yang seliwiran yang membuat Anda takut, insya Allah setelah nonton video ini kalian nggak takut lagi dan tahu cara mengatasinya seperti apa. Jadi orang ini sebelumnya ada di grup orang lain lalu mendapatkan informasi seperti itu. Untuk lebih detailnya di sini akan gue tampilkan seperti ini ya bro. Nah, kalian sudah melihat screenshotannya seperti ini. Screenshotan ini diambil oleh anggota grup WhatsApp gue yang baru saja bergabung, dan informasi ini diambil dari grup orang lain. Dan kita akan bacakan isi pesan screenshotannya seperti ini. Udah 2 minggu galbay karena belum ada dana, udah ganti nomor dan ganti email. Tiba-tiba barusan ada saudara dan teman ngasih tahu katanya EasyCash nelpon dia suruh bayar utang. Sumpah saya merasa malu dan bersalah. Mana kontak saya ada? Mana kontak saya ada banyak, pasti diteleponin semua teleponnya. Juga mereka pakai kata-kata kasar.
Hidup lagi capek-capeknya malah ada lagi masalah baru, sumpah depresi, nggak ada semangatnya jalani hidup. Itu kata-kata itu di-share di dalam grup orang lain, namun anggota grup WhatsApp gua, dia melihat di grup orang lain, melihatnya langsung di screenshot dan dilaporkan di dalam grup Tools Pinjol. Oke, akan kita ulas mengenai apakah benar pinjol EasyCash atau aplikasi dari pinjol EasyCash ini bisa menyedot isi buku telepon, ya, isi buku telepon dari si nasabah. Apakah benar pinjol legal EasyCash bisa menagih utang di luar kontak darurat? Dan di sini nanti akan gua buktikan apakah benar pinjol ini berbahaya atau tidak dalam urusan kontak telepon nasabah. Oke, di sini kalian bisa langsung saja secara simple, kita akan menunjukkan secara simple. Kita langsung saja melihat ke dalam Google Play Store. Di dalam Google Play Store, kalian melihat di sana, lalu kita akan mengecek untuk perizinan dari aplikasi tersebut. Apakah aplikasi pinjol EasyCash ini benar-benar bisa menyedot buku telepon kalian? Nanti setelah ini gua jelaskan, ada lagi dua poinnya nanti akan gua sampaikan kepada teman-teman dan gua akan jelaskan secara perlahan-lahan agar teman-teman paham, mengerti dan tidak lagi takut. Oke, lanjut lagi. Kita di sini langsung saja masuk ke bagian tentang aplikasi dari pinjol EasyCash yang ada di dalam Google Play Store. Kalian bisa scroll ke bawah, lalu pilih yang namanya izin aplikasi. Kalian buka saja izin aplikasinya. Setelah sudah terbuka, kalian sudah melihat untuk perizinan dari pinjol EasyCash adalah kamera, lokasi, dan juga lainnya. Dari hanya tiga ini saja pinjol legal OJK yang EasyCash hanya bisa 3 fitur ini yang bisa berjalan di handphone Anda: kamera, lokasi, dan juga lainnya. Untuk kamera itu gunanya untuk pengambilan gambar ataupun verifikasi KYC. Dan yang kedua adalah lokasi untuk melihat atau melihat posisi Anda, keberadaan Anda, ya. Dan untuk lainnya di situ ada yang namanya izin ID iklan, jalankan layar di latar belakang, aplikasi dapat muncul di atas aplikasi lain, dan lain sebagainya. Nah, di sana ada 3 perizinan dari aplikasi pinjol legal OJK yang ada di dalam Google Play Store. Artinya, di sini sudah terlihat jelas bahwa pinjol EasyCash ini tidak menyedot buku telepon nasabah. Namun kita juga nanti akan bahas kenapa pinjol EasyCash itu bisa menagih di luar kontak darurat. Nah, kita beralih lagi. Kebetulan di sini gue sudah install aplikasi pinjol EasyCash dan kita akan membuktikannya, ya bro. Kita akan membuktikannya. Di sini gue sudah install dan tinggal langsung saja gue buka aplikasinya seperti apa. Apakah ada perizinan akses kontak ataupun buku kontak? Ini kalian benar-benar harus bisa perhatikan baik-baik agar teman-teman itu tidak takut setelah Anda mendapatkan informasi yang memang tidak terbukti benar. Dan di sini di dalam konten Tools Pinjol ini gua tidak membela satu pihak, nasabah ataupun dari platform pinjol tersebut. Di sini sekali lagi, gua tidak membela siapa-siapa. Namun di sini gua hanya untuk memberikan informasi, edukasi, pemahaman dalam dunia perpinjolan, apa yang gua tahu dan gua akan publiknya. Oke, gua akan buka aplikasi EasyCash dari HP gua. Namun ya di sini gue berani mengorbankan HP gua untuk menginstal aplikasi pinjol EasyCash. Ini gua sangat terpaksa sekali untuk buat install karena gue paling jijik sekali menginstal aplikasi pinjol legal atau ilegal di dalam handphone gua. Sangat jijik sekali, bro. Namun demi konten, demi informasi yang harus gue publik, rela, udah gak apa-apa, gua akan install aplikasinya. Oke, kita buka saja aplikasinya. Setelah sudah terbuka, di sana kalian lihat ada tampilan awalnya seperti itu. Ya, kalian bisa fokus ke layar handphone gua. Kalian bisa perhatikan baik-baik.
Nah, dalam sini gue akan coba login ya. Gue akan coba login menggunakan ya handphone gue, menggunakan nomor gue. Oke, kita akan login saja 08. Di sini gue blur nomor lah. Ini nomor pribadi gue. Gue blur. Oke. Di sini gua sudah masukkan, lalu sini ada meminta kode OTP. Namun untuk kode OTP itu masuknya di dalam handphone gua yang sedang rekam ini. Jadi gua menjeda sebentar saja untuk melihat ya, untuk melihat kode OTP yang masuk di dalam handphone gue ini. Oke, kita masuk masuk saja. Oh, kode OTP salah, sebentar. Nah, di sini gue sudah masuk atau login menggunakan data gue sendiri ya, menggunakan data gue sendiri. Gue login atau menginstal aplikasi pinjol EasyCash ini. Bener, ini gue sangat jijik sekali bro. Sebenarnya gue nggak mau install aplikasi pinjol, tapi demi konten, demi informasi gue rela banget ini ya. Dan kalian bisa perhatikan di dalam layar itu ya, ada nama gue dan juga ada nih KTP gue. Ini data real gue ya bro. Dan kita langsung saja klik, ya itu saya. Oke, kita konfirmasi. Pengajuan pinjaman menggunakan detail itu, dan sekarang gue langsung mulai identifikasi. Nah, di sini ada yang namanya perizinan kamera ya, perizinan kamera. Kita klik aja, nanti kita cek apakah aja ada perizinan akses kontak. Selamat Anda berhasil. Nah, di sana gue sudah melakukan verifikasi ya di dalam aplikasi pinjol EasyCash ini. Nah, di poin kedua ini ada yang namanya perizinan lokasi. Ada dua ya, baru dua. Tadi izin dari kamera, yang kedua ini dari izin lokasi, dan nanti setelahnya ada izin apa lagi nih bro? Ya, dari sini gue sudah izinkan. Dan ternyata cuman ada dua izin aja bro, lokasi dan kamera. Namun coba kita otak-atik lagi, apakah ada perizinan dari ya akses kontak. Nah, di sana gua nggak ada nggak ada pengajuan ya, nggak ada pengajuan, dan gua belum pernah minjem di sini. Namun gua hanya baru daftar saja. Nah, coba kita cek dulu aplikasinya. Mohon maaf ya, di sini videonya agak lama karena ini demi informasi, demi edukasi agar teman-teman itu ya tidak lagi takut dengan informasi yang seliwiran, yang sifatnya ini bisa gue bilang adalah bohong ya. Jadi kita bisa cek saja di sini, ternyata tidak ada ya bro. Tidak ada izin akses buku kontak. Oke, di sini gue akan balik ke tampilan awal di HP Android gua. Kita langsung saja mengeceknya setelan dari aplikasi pinjol ini di dalam settingan handphone gua. Apakah di dalam settingan ini ada yang namanya akses kontak? Pertama caranya, gua tahan icon dari pinjol tersebut. Lalu gua akan melihat info aplikasinya seperti apa. Kita klik aja. Lalu di sana kalian bisa, mohon maaf ya di sini agak sedikit lama ya. Di sana kita bisa melihat paling bawah ya. Di sana ada yang namanya izin aplikasi. Kita cek saja izin aplikasi seperti apa. Nah, ternyata benar, cuman ada dua saja, kamera dan juga lokasi. Tidak ada akses kontak. Nah, itu poin pertama yang gua sudah sampaikan kepada teman-teman, bahwa aplikasi pinjol EasyCash itu tidak menyedot ataupun tidak mengambil isi buku kontak kalian. Oke, kita akan lanjut lagi ke poin kedua. Ya, pada poin kedua ini mengenai aplikasi pinjol legal OJK EasyCash, itu gue dapatkan informasi dari member gue, dan dia mendapatkan informasi lagi dari dalam grup edukasi pinjol yang mungkin gak akan gue sebutkan namanya. Dia menyampaikan bahwa pinjol EasyCash itu nagih di luar kontak darurat, dan dia minta sarannya seperti apa. Nah, pinjol EasyCash sekali lagi tidak bisa menyedot isi buku kontak nasabah. Catat itu bro ya, karena dia legal, dan tentunya sistem IT dari pinjol tersebut itu diawasi oleh OJK.
dan diawasi bro, nggak sembarangan dia untuk mengaktifkan atau membuatkan izin akses kontak di dalam aplikasi pinjolnya. Pinjol yang ada akses kontaknya itu hanya pinjol ilegal saja. Untuk pinjol legal tidak ada. Namun mereka, oknum-oknum dari DC pinjol legal, bisa menagih utang di luar kontak darurat, itu bisa saja bro. Dan bahkan nagihnya juga berkata kasar, menyebar data, itu bisa saja terjadi. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita akan balik lagi ke poin kita akan lanjut lagi ke poin ketiganya, yaitu bagaimana untuk solusi dan cara mengatasinya. Tolong di poin ketiga ini, kalian dengarkan ini baik-baik, simak ini baik-baik, agar Anda paham, mengerti, dan tidak lagi takut apalagi sampai salah langkah. Gue akan bahas tentang itu ya, pinjol legal OJK menagih di luar kontak darurat. Dan ini kisah pribadi gue sendiri. Tolong dipahami dan simak ini baik-baik ya bro. Pada waktu itu gue memiliki keterlambatan gagal bayar di sebuah aplikasi pinjol legal OJK sudah cukup lama sekali, sekitar ada 3 tahun lalu. Nah kemudian secara otomatis semua data gue itu sudah terblacklist ya, karena gue gagal bayar di pinjol legal OJK. Dari Paylater, Akulaku, Kredivo, Kredit Pintar itu gue gagal bayar. Namun setelah beberapa bulan atau beberapa tahun, gue mendapatkan sebuah penawaran, dan dia penawaran itu mengaku seorang sales dari ya counter handphone, dan dia bekerja sama dengan Home Credit. Namun dalam penawarnya itu gue disuruh mengajukan kredit handphone dengan jumlah nominal yang di bawah harga pasaran, dan gue katanya memiliki limit 6 juta. Dalam secara logika gue, dalam cara akal gue, kalau kita nasabah sudah gagal bayar, sudah terlambat bayar, sudah blacklist data, tentu pengajuan kita di dalam pengkreditan, di perusahaan pengkreditan, itu pasti tidak akan ditolak. Pasti itu akan ditolak bro, tidak akan disetujui. Namun dalam logika gue, kenapa gue disetujui? Kenapa gue dapatkan promo yang namanya beli handphone dengan harga di bawah harga pasaran, dan gue katanya dapat limit 6 juta, dan gue katanya disuruh harus login ke aplikasi Home Credit. Mereka mengarahkan kalau gue ini harus login atau install aplikasi namanya Home Credit bro, karena katanya gue dapatkan limit sebesar 6 juta. Itu poin yang pertama. Poin keduanya, di hari esoknya gue juga mendapatkan penawaran seperti itu lagi, dan logonya itu dari Home Credit. Namun sama ada penawaran yang memang sifatnya ini sangat menggiurkan sekali. Poin yang gue lihat dalam chat dari orang tersebut adalah di situ katanya gue mendapatkan limit sebesar 6 juta di dalam aplikasi Home Credit. Oke, di situ gue langsung, karena gue penasaran, dan akhirnya gue install aplikasi Home Credit. Setelah gue install Home Credit, memang tidak ada yang aneh dalam aplikasinya, tidak ada yang aneh. Namun setelah gue ingin mengecek atau mau melakukan pengkreditannya, ternyata itu ada yang namanya akses kontak, akses ini, akses itu, banyak sekali akses-aksesnya, seperti kayak aplikasi pinjol ilegal. Dan setelah gue mengizinkan akses permissionnya berjalan di handphone gue, ketika itu banyak sekali DC-DC dari pinjol legal menagih utang kepada gue, banyak sekali ya, padahal gue galbay itu sekitar ada 3 tahun. Nah dari akses kontak ini ya gue izinkan di dalam aplikasi Home Credit ya. Nah dari sana pun kita dapat pembelajaran. Mungkin saja langkah yang dilakukan oleh si nasabah ini yang dia share, dia curhatkan di dalam grup sebelah, mungkin kejadiannya sama seperti itu. Mungkin dia kena jebakan Batman dari seseorang ataupun siapa dia yang menawarkan yang sifatnya iming-iming, agar seseorang itu kena kejebak lalu mau menginstal aplikasi yang sifatnya namanya pinjol ataupun sebuah penawaran yang lain sebagainya. Dan akhirnya data dia kena retas, namun tidak menggunakan aplikasi EasyCash, namun menggunakan aplikasi lain. Dan untuk modusnya adalah ya seperti tadi gue sampaikan, yaitu adalah menaikkan limit, dapat limit,
bisa melakukan kredit handphone. Ya, itu pengalaman pribadi gua. Itu poinnya. Poin yang berikutnya adalah mungkin saja DC dari pinjol legal e-cash ini mungkin bisa melihat data Anda di e-commerce. Artinya ketika Anda melakukan penginstalan di dalam platform e-commerce ataupun pembelanjaan di dalam e-commerce, lalu di dalam platform e-commerce itu kalian menyertakan data-data yang sifatnya penting, seperti teman Anda, seperti saudara, seperti orang tua, dan lain sebagainya. Mungkin dia mengambilnya dari sana, bro. Ini bagi DC ataupun oknum-oknum yang nakal, ya, bukan dari pinjolnya, namun dari oknum-oknum yang nakal yang sengaja untuk mengorek-ngorek data Anda. Ini kalian memiliki data yang sensitif ini ada di mana. Lalu ketika DC-nya ini sudah mendapatkan data yang sifatnya sensitif ataupun sifatnya privasi, mereka mendapatkan itu, lalu dijadikan bahan untuk teror pinjol. Nah, sekali lagi bagi teman-teman, ketika Anda sudah memang gagal bayar pinjol, ilegal atau ilegal, setelah itu kalian jangan pernah mempercayai penawaran dari siapapun, maupun itu penawarannya melalui email, melalui WhatsApp, ataupun sejenisnya. Biasanya mereka menggunakan link tautan, dan kalau kita buka link tautannya, maka kita tanpa kita lihat itu kita mendownload sebuah aplikasi. Tentu kalau kita cek aplikasinya itu sifatnya virus. Jadi aplikasinya ini bisa menyadap semua handphone Anda. Kenapa gue bisa mengatakan seperti itu? Banyak sekali informasi itu yang gue dapatkan di dalam grup. Itu banyak sekali, bro. Dan ternyata setelah gue download APK-nya dan gue cek APK-nya dan gue sudah scan menggunakan virus total, ternyata aplikasi ini berbahaya. Banyak virusnya. Wow, sungguh luar biasa sekali. Jadi teman-teman, kalau memang Anda gagal bayar, terlambat membayar, stop untuk percaya dengan penawaran apapun. Dan poin terakhirnya yang harus gue sampaikan di dalam channel YouTube Tools Pinjol ini adalah kalian gak usah takut data kalian itu disebar. Kalian gak usah takut sama pinjol legal nagihnya di luar kontak darurat. Pinjol legal atau ilegal menagih utang di luar kontak darurat itu nggak semua nomor, bro. Nggak semua nomor, palingan juga 3 atau 2 ataupun 1, tapi statusnya adalah di luar kontak darurat. Kalian memiliki 200 nomor. 200 nomor ini kalian nomornya itu tidak akan ditagih semua. Paling juga cuma 3 ataupun 2 saja. Tidak semua, bro. Ya, jadi gue juga pernah merasakan seperti itu. Dan banyak sekali pancingan-pancingan ataupun modus-modus kejahatan dalam dunia pinjol itu banyak sekali. Pesan gue satu yang kalian memang harus pegang. Sudah gagal bayar, sudah terlambat membayar, jangan coba mengklik link dari siapapun sifatnya ini iming-iming, yang sifatnya ini menggiurkan. Nah, dan teman-teman juga jangan pernah mempercayai info aplikasi pinjol ilegal yang bisa mencairkan. Apabila Anda ingin melakukan pinjol ilegal, mau mengajukan di aplikasi pinjol ilegal, wajib banget teman-teman harus menggunakan handphone fake, handphone yang bukan pribadi Anda, handphone yang tidak ada data-data penting Anda, seperti kontak darurat, log panggilan, SMS, dan lain sebagainya. Usahakan handphonenya handphone bodongan, bukan handphone pribadi Anda, termasuk isi dari handphonenya juga. Jangan yang asli, gunakan yang fake. Itu jauh lebih aman, mas bro. Mungkin itu saja informasinya, nggak terlalu panjang-panjang. Kalau gue bahas ini secara lebih menyeluruh lagi, ini bakalan memakan waktu. Mungkin itu saja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay dan tetap semangat, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar Anda dilepaskan dari dosa riba, agar Anda selalu ditambahkan rezekinya yang melimpah, agar Anda selalu diberikan kesehatan yang agar Anda diberikan kesehatan keluarga Anda ataupun Andanya sendiri. Bye bye.